itu karena lapangan pekerjaan sekarang semakin sulit. Terus juga harga-harga barang juga semakin tinggi. Jadi mau tidak mau untuk mencari duit bangsa 100.000, 200.000 sangat sulit sekarang gitu. Penyebabnya barang-barang mahal semua, ya semua mahal, belanjaan apa-apa mahal. Kalau menurut saya Mas, ini karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, di Jakarta ini. Kayak kita lihat sebenarnya banyak, cuman kurangnya koordinasi dari pemerintah kepada masyarakat. Ya saya berharap dari pemerintah sendiri memperluas atau memperbanyak lapangan pekerjaan. Supaya barang-barang dituruni harga stabil lagi, lebih murah. Pemerintah punya program namanya UMKM, itu lebih difasilitasi lagi oleh pemerintah kepada masyarakat yang bisa hal-hal kecil dengan cara mereka berkarya dari hal kecil jadi hal besar seperti itu. Ya, pemenuhan kebutuhan hidup yang dirasa makin sulit oleh masyarakat, mencari pekerjaan yang layak, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tingginya harga-harga kebutuhan yang harus dipenuhi begitu oleh masyarakat. Itu mungkin yang menjadi fakta di lapangan, bahwa kalau tadi Mas Gugun mengatakan ya memang seperti itu kenyataannya, angka kemiskinan ini justru semakin melebar begitu ya Mas ya. Mbak Devi, dengan kesenjangan itu apa sih sebenarnya dampak terbesar yang dirasakan oleh masyarakat? Ya, selain kemiskinan ekonomi, tentu saja mengkhawatirkan adalah kemiskinan sosial tadi, dalam artian bahwa bagaimana masyarakat satu mendapatkan kesempatan pendidikan, dua kesempatan memperoleh jaminan kesehatan, ketiga juga kenyamanan dan kebahagiaan. Ini hal-hal yang memang mungkin tidak banyak diukur. Ketika tadi memang angka kemiskinan menurun, tadi sudah disampaikan oleh beliau juga, yang menarik adalah ketika keran otonomi daerah itu dibuka, kemiskinan memang menurun 24 hingga 11% tadi beliau sampaikan. Dari 98 ke 2014 misalnya, tapi angka ketimpangannya kan semakin lebar. Itu yang menjadi problem. Pakar ekonomi sudah punya datanya, koefisien Gini dan sebagainya. Nah, ini apa yang kemudian menyebabkan DKI bisa jadi kemudian menjadi meningkat. Secara umum saya bisa juga melihat bahwa adanya perpindahan orang-orang miskin juga ke kota. Itu yang mungkin juga menjadi catatan. Kenapa? Karena bukan kemiskinan itu bisa jadi orang-orang miskin yang punya anak kemudian menambah angka kemiskinannya, juga orang-orang miskin yang kemudian tadi mempertaruhkan hidupnya juga ke kota, walaupun data dari beberapa studi menunjukkan bahwa orang tahu ketika mereka ke kota mereka tidak akan pernah bahagia. Tapi karena ada harapan akan insentif ekonomi, ini yang membuat orang kemudian tetap datang ke kota. Ini yang dikatakan pendatang dengan modal nekat. Tentu saja bukan modal nekat, tapi memang sayangnya di Jakarta pekerjaan-pekerjaan ekonomi bawah tanah seperti menjadi gelandangan, menjadi pengemis, atau bahkan yang sifatnya ilegal seperti mohon maaf PSK, penjualan narkoba dan sebagainya menghasilkan, itu menjadi problem. Di desa persoalannya akan sangat sulit pekerjaan formal maupun informal untuk memberikan tambahan atau kepastian kesejahteraan. Ini yang membuat ketika kita mudik ke desa, kita kembali ke sana, kita tahu keadaan di Jakarta bukannya lebih baik, tapi kita tidak bisa mencegah karena faktanya kita melihat secara kualitatif saudara-saudara di desa juga tidak bisa bergerak apapun. Jadi pertanyaan kalau ditanya tadi dana kemana, seharusnya ketika tanda kutip KPK tebang pilih memang karena sumber dayanya juga kurang, harusnya di daerah itu diperhatikan, karena sejak Orde kekuasaan itu sangat besar ke daerah, bukan hanya kekuasaan politiknya tapi juga kekuasaan ekonomi. Kalau seandainya daerah itu terbangun dengan baik, tidak ada orang yang mau ke kota sebenarnya. Ini dibuktikan dengan apa? Angka mudik yang terus besar. Sebentar, tadi Anda mengatakan orang miskin yang ada di desa justru akan beralih ke kota begitu, karena kondisi yang memang penuh harapan begitu ya. Keterpaksaan. Satu, memang yang kedua juga ada festival simbolik yang selalu dipertontonkan oleh media, bahwa kota menjanjikan hal-hal yang nikmat dan sebagainya. Ini kemudian meyakinkan banyak orang untuk baik, saya akan berjuang atau berjihad di kota. Kalau tadi faktanya dari Mas Gugun adalah sebenarnya proyek yang dilakukan oleh pemerintah ini juga menambah sebenarnya melebar begitu ya angka kemiskinan yang ada di ibu kota. Proyek-proyek yang dihasilkan sendiri begitu loh oleh pemerintah, gusuran, kemudian juga penggarukan dari orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap begitu. Itu juga
Ya, itu jadi salah satu faktor. tentu saja menjadi salah satu faktor. Menambah lagi angka yang sudah ada tadi dari luar lalu dari dalam sendiri dengan ada hal-hal tadi. Tapi yang juga menarik adalah tidak mungkin bisa disalahkan kalau misalnya akhirnya angkanya sekarang misalnya menunjukkan data World Bank menunjukkan bahwa bayangkan saja antara anak orang kaya dengan orang miskin kemampuan membaca saja sudah lemah. Nah, kaya itu kan berarti konsentrasinya di mana? Di kota. Kota karena diperhatikan oleh media, tanda kutip dugaan saya, kalaupun korupsi juga berusaha tetap ada hal-hal yang dibangun. Karena kalau tidak akan bahaya begitu kan. Sehingga akhirnya ini memperlebar jurang tadi, kemiskinan ekonomi maupun kemiskinan sosial yang diderita oleh masyarakat miskin tadi. Ini yang harusnya juga diperhatikan. Oke, Pak Maman boleh bicara soal duit nggak? Duit APBN ini kemudian duit APBD begitu ya, kemana sih sebenarnya larinya? Saya tertarik pertanyaan Mas Ihsan Mojo tadi, kemana uangnya? Iya. Dalam APBN 2015 ada 137,6 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Besar loh itu. Besar banget. Lalu target untuk pengentasan kemiskinan itu sekitar 10%. Iya. Setelah itu kita melihat ada 20 program unggulan untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi pertanyaan besar kita, seharusnya untuk kasus DKI misalnya, Pak Ahok jangan dulu menyalahkan menyalahkan angka. Yang perlu kita rumuskan adalah hari ini tentang validasi data. Ini persoalan Republik ini. Jadi begitu banyak survei yang dilakukan beberapa lembaga dengan orang yang sama, dengan hasil yang berbeda, dan akhirnya tidak tepat sasaran. Ada orang kaya yang dulu pernah miskin jadi kaya, tapi masih tetap dapat bantuan. Atau ada orang yang miskin selamanya dan tidak dapat bantuan. Validasi data itu yang membuat persoalan jadi rumit. Yang kedua adalah soal koordinasi, konfirmasi, dan komunikasi antar lembaga. Misalnya di Kementerian Sosial ada beberapa program, tetapi ketika kita ngomong daerah, misalnya DKI tetap menjadi seperti yang katakan Mbak Pipi tadi, menjadi semacam harapan besar orang merubah nasib. Tetapi itu menjadi semacam perhatian kita di daerah ngapain aja. Kenapa orang-orang di dapil saya misalnya ya, Subang, Sumedang, Majalengka, lalu pinggiran-pinggiran Jakarta masih tetap ingin berbondong-bondong ke Jakarta? Apa karena Kube dan banyak hal program-program dari Kemensos itu tidak jalan atau bagaimana, dan juga bagaimana daerah tidak mampu untuk menjadikan daerah itu menarik bagi penduduk sekitar. Yang biasanya terjadi adalah kesempatan di daerah yang memang sangat kecil begitu lingkupnya, sehingga kecil, dan itu yang seharusnya dipertanyakan. Salah satu poin nawacita adalah bagaimana kita membangun dari pinggir, dan ini menjadi perhatian bagi bersama sehingga Jakarta menjadi etalase kegagalan daerah. Kalau betul-betul angka-angka ini terjadi, tingkat pengangguran yang meningkat, lalu ketimpangan ekonomi yang tertinggi di Indonesia, itu harus menjadi perhatian. Jadi bukan sekedar kita menyalahkan data, tetapi lebih dari ini ada sebuah introspeksi secara nasional. Jadi kemana sebenarnya dana itu? Kemana data itu? Banyak hal yang bisa kita jawab. Soal tadi ketidakvalidan data, soal ketidaktepatan sasaran. Jadi siapa sih sebenarnya bisa mengelola dana itu sehingga bisa menjadi tepat sasaran? Ini ada problem besar yang namanya reformasi birokrasi. Birokrasi di kita dari zaman dulu-dulunya itu ada birokrasi yang malas, birokrasi yang tidak pernah melihat situasi itu dengan kreatif, inovatif, tetapi hanya copy paste. Jadi kalau saya di rapat-rapat di DPR, saya sering menanyakan, apa betul program ini tepat sasaran? Apakah betul ini prioritas Anda? Atau ini copy paste dari program yang lama? Jangan-jangan karena malas, akhirnya hanya sekedar ingin usulan tambahan anggaran, tetapi gagal menyentuh persoalan utama, yaitu menghilangkan harapan ke ibu kota dan memperkuat di daerah masing-masing. Baik, kita lanjutkan kembali nanti perbincangan ini pemirsa. Kita masih ada segmen berikutnya di Talk 2 News sesaat lagi.